Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama kita nih di Bincang Inspiratif hari ini, Bu Zia ya. Betul, Bu Renita. Apa kabar semuanya nih pemirsa Alsen TV? Semoga dalam keadaan sehat-sehat semuanya ya. Amin. Nah, semoga kita semua juga sehat walafiat dan dilancarkan puasanya karena sebentar lagi nih mau menuju Idul Fitri, Bu Iya, Renita. betul sekali, Bu Zia. Nah, Bu Zia juga mau mengingatkan untuk pemirsa Alsen TV, jangan lupa di-like, di-komen, dan di-share sebanyak-banyaknya agar tayangan kita bisa ditonton oleh banyak orang. Dan jangan lupa di-subscribe channel Alsen TV. Nah, betul banget. Jangan lupa ya tadi yang yang diucapkan oleh Bu Zia. Nah, jangan lupa hari ini juga nih seperti biasa akan ada giveaway. Kita akan bagi-bagi giveaway kepada pemirsa Alsen TV yang beruntung nih hari ini, Bu Zia. Oke, nah nanti giveaway-nya adalah menjawab pertanyaan. Siapa yang paling cepat dan tepat itu yang akan dapat hadiah dari panitia Alsen TV. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat menginspirasi ya. Sesuai dengan ceritanya, dengan temanya dari aksi menuju inspirasi. Nah, bintang tamu kali ini adalah Kak Said Alwi, yaitu dia adalah CEO dari Yayasan Pemuda Peduli. Apa sih Yayasan Pemuda Peduli itu? Nanti kita akan tanya jawab dengan Kak Alwi. Nah, sebelum kita memasuki bincang-bincang, ada apa Bu Renita? Nah, sebelum kita bincang-bincang langsung nih sama Kak Alwinya, kita akan melihat dulu nih tayangan video dari profil Yayasan Pemuda Peduli. 2021 bukan tahun yang mudah. Pandemi ini jelas membuat masyarakat terdampak. Dan di fase sulit seperti ini, Pemuda Peduli berkomitmen untuk tetap hadir di masyarakat. Sepanjang tahun ini, program Pemuda Peduli tetap hadir di masyarakat dan memberikan dampak. Bina Desa melakukan pengajaran jarak jauh untuk anak-anak di desa binaan. Social traveling bersama Visval dan Lintas Arta mengadakan program Desa Peduli, program peningkatan skill masyarakat desa. Dan cerita dari jalanan, serta tiap hari memberikan 120 juta rupiah untuk lebih dari 100 penerima manfaat. 2021 untuk kami sudah selesai, namun perjalanan kami akan memasuki babak baru. Perjalanan kami di lautan yang lebih besar akan baru dimulai. Reach more, give more. Reach more, give more menjadi tagline kami di tahun 2022. Reach more is about expand the spreading of kindness. Reach more beneficiaries adalah upaya kami untuk menjangkau lebih banyak penerima manfaat. Reach more public engagement adalah upaya kami untuk menjangkau lebih banyak keterlibatan publik. Give more is about innovating what we give. Give more service adalah upaya kami untuk memberikan pelayanan yang lebih luas untuk masyarakat. Give more ideas adalah upaya kami untuk memberikan lebih banyak ruang untuk partisipasi publik. Give more influence adalah upaya kami untuk dapat memberikan inspirasi lebih banyak orang sehingga ujungnya give more impact. Kami dapat memberikan lebih banyak dampak untuk masyarakat. Bersamaan dengan itu, Pemuda Peduli akan membuka lokal branch di 14 kota di Indonesia. Bandung, Jakarta, Jogja, Semarang, Surabaya, Aceh, Batam, Padang, Denpasar, Balikpapan, Samarinda, Makassar, Manado, dan Maluku. Harapannya, melalui lokal branch, Pemuda Peduli dapat menghimpun dan mengakomodir lebih banyak anak muda untuk bergerak bersama, berdampak bersama, mencapai reach more, give more. Reach more, give more. Karena pada akhirnya, reach more, give more adalah bentuk komitmen kami untuk menjangkau lebih banyak agar dapat memberi lebih banyak. Ini nggak bakal mudah. Persiapkan diri kamu dan jadi bagian dari kami. Pemuda Peduli, reach more, give more. Nah, tadi sudah kita lihat nih videonya profilnya dari Yayasan Pemuda Peduli nih Bu Zia. Nah, hari ini kita sudah datang nih langsung datang ke sini bersama kita ada Kak Said Alwi. Kak Alwi ya, kita sambut Kak Alwi. Halo Kak Alwi. Halo. Assalamualaikum. Ibu apa Mbak ya? Wah, bebas apa aja.
kakak Apa juga kabar nih Kak Awi? baik, alhamdulillah baik banget. Alhamdulillah. Semoga kakak-kakak di rumah juga baik ya. Amin ya. Insya Allah. Terima kasih ya Kak Ali udah menyempatkan hadir di acara Bincang Inspirasi kali ini di Alfa TV. Ya sama-sama, saya juga ngucapin makasih banyak gitu ya ke teman-teman dan seluruh sivitas Alsen TV udah mau ngobrol-ngobrol gitu, apalagi di bulan Ramadan ini gitu ya. Jadi ya semoga bisa ada sesuatu lah yang bisa diambil ya. Insya Allah Insya ada. Allah ada ya. Nah tadi tuh kita udah melihat ya Kak tayangan singkat tentang Yayasan Pemuda Peduli ini. Nah Bu Zeni ingin tanya Kak, gimana sih awal cerita dari terbentuknya Yayasan Pemuda Peduli ini? Oke, jadi memang Pemuda Peduli sendiri kan kita berdiri itu tahun 2016 secara legal sebagai yayasan ya. Cuma memang di sekitar 2014 tuh kita memang sudah aktif mulai pergerakan gitu ya. Cuma memang belum dilabeli dan belum berbadan hukum. Awalnya memang kita melihat ada keresahan gitu ya terhadap pendidikan di Indonesia gitu yang sebetulnya kami rasa banyak permasalahannya dan mungkin kita juga sama-sama paham gitu ya dan akhirnya kita memutuskan mencoba untuk ambil satu langkah gitu. Waktu itu kita pertama kali pergerakan dimulai, kita bangun satu musola di satu desa gitu yang kedepannya akan jadi desa binaan pertama kami. Desa tersebut ada di salah satu kabupaten di Jawa Barat. Saya nggak bisa sebutkan daerahnya ya karena untuk menjaga nama baik daerah juga gitu. Cuma lokasinya memang cukup unik karena desa tersebut terletak di antara kawasan prostitusi. Jadi memang anak-anak di sana itu sudah ketika kita dalam proses membangun musola gitu ya, mereka sudah pas kita ajak ngobrol sudah terbiasa melihat ada kakaknya yang SMA gitu ya lulus itu langsung kerja di depan gitu kan. Terus mereka ditanya gitu kan kalian cita-citanya menjadi apa ya yang penting mas saya banyak uang. Terus gimana dong ya kalau paling gampang sih ya udah aja ke depan gitu. Dan yang mirisnya adalah ketika dalam proses pembangunan musola itu kita kan melibatkan masyarakat setempat kak gitu ya. Ada satu waktu di mana seorang bapak ini gitu ya yang terlibat dalam pembangunan musola telat. Akhirnya kita ajak ngobrol lah gitu ya, ajak ngobrol. Pak, kenapa telat? Iya, habis jemput istri. Biasa ya, habis jemput istri kan biasa setelah digali kita kan jemput istrinya di mana Pak? Di rumah temen. Oh, ngapain Pak? Biasa, bayar utang. Jadi simpelnya adalah istrinya diinepin. Dan setelah kita gali lebih jauh anaknya juga sempat berlakukan seperti itu dan akhirnya setelah musolanya selesai jadi kami rasa kami punya tanggung jawab moral gitu ya. Kami sangat kami tahu permasalahan yang terjadi di sana seperti apa. Kami juga mungkin bisa melakukan sesuatu gitu ya dan ketika kita tidak melakukan sesuatu akan jadi satu beban moral buat kami. Akhirnya mulailah program pertama Yayasan Pemuda Peduli dan ya, alhamdulillahnya bisa berkembang terus sampai sekarang gitu sih mungkin. Alhamdulillah ya. Oh gitu. Jadi dari tadi itu program pertamanya. Ya. Sekarang saya mau nanya nih program yang lainnya apalagi nih terus tujuan dari program yang dilaksanakan tuh apa aja? Oh, oke. Nah memang sekarang Pemuda Peduli sendiri kita punya 4 program utama gitu ya. Yang mana memang kalau dari concernnya organisasinya sendiri fokus kita kan di 3 aspek pendidikan, pengembangan karakter sama aktivasi anak muda gitu ya. Dimana tadi kita pengen banget bikin aktivitas sosial itu kayak apa ya? Jadi satu lifestyle buat anak muda gitu. Kalau mungkin tahun 2017, 2018 kemarin trennya mungkin hijrah gitu itu jadi satu lifestyle gitu ya buat anak muda tuh wah orang hijrah tuh jadi lagi masif-masifnya gitu. Nah, kita tuh pengen banget aktivitas sosial kita ini gitu ya, kegiatan sosial tuh jadi satu lifestyle baru buat anak-anak muda. Jadi ketika mereka ditanya kegiatannya ngapain? Oh, jadi volunteer atau jadi relawan. Wah, lu keren banget gitu. Nah, bahkan mungkin jadi trademark baru gitu ya di anak-anak muda.
Makanya kita sebisa mungkin membangun brand image serta menyampaikan message dalam program-program kita itu serelate mungkin sama anak-anak muda gitu. Makanya kalau saya nggak kelihatan tua kan ya. Ini terlihat muda ya. Terlihat kan, terlihat sebenarnya. Nah, yang pertama tadi program kita ada Bina Desa gitu ya. Bina Desa ini fokusnya adalah pengajaran ke anak-anak lewat metode alternatif gitu ya, dimana pengembangan karakter jadi fokus utama. Kita ada di head office-nya sendiri, kita punya 4 desa binaan di Pasteur, di kantor kita, terus di Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, sama di Kabupaten Bandung. Ditambah lagi ada 14 lokal branch atau 14 cabang di Indonesia gitu, yang masing-masing mereka punya 1 desa binaan. Aktivitasnya utamanya tadi ya, pengajaran ke anak-anak, lalu juga pendampingan ke orang tua gitu ya, sama pelatihan untuk anak-anak mudanya. Nah, yang kedua itu kita punya program namanya social traveling. Tadi karena kita mengincarnya anak-anak muda, setelah riset kita, Gen Z dan millennials itu memang salah satu pintu atau aktivitas yang paling mereka gemari adalah traveling, gitu ya, liburan. Makanya kita coba ngekombinasi ini aktivitas traveling sama aktivitas volunteering. Dan jadilah si social traveling ini. Jadi konsepnya sih kayak kita bikin open trip gitu ya, orang-orang ikutan jalan-jalan gitu ya ke satu destinasi wisata, tapi bukan hanya liburan, tapi ada aktivitas sosialnya juga. Dan alhamdulillah ini jadi salah satu program yang cukup banyak peminatnya juga, sehingga di 2020 akhirnya kita memutuskan untuk mengelola ini secara serius as a startup gitu ya. Dan alhamdulillahnya di tahun kemarin itu kita si social traveling ini sudah punya legalitas sendiri sebagai anak perusahaan yayasan, dan di per tahun ini pun sudah lolos sekitar 8 inkubasi program bisnis gitu ya, dan mendapatkan beberapa funding juga untuk startupnya gitu. Itu kemudian ada social navigation, kalau itu mungkin kurang lebih sama kayak Bina Desa, tapi fokusnya di daerah 3T. Jadi kita ngirim orang gitu ya, relawan ke daerah-daerah pelosok, fully funded 6 bulan sampai 1 tahun gitu ya, untuk jadi pendamping masyarakat lah di sana. Dalam concernnya peningkatan taraf pendidikan tentunya. Sama yang terakhir, Ayo Kita Peduli. Nah, Ayo Kita Peduli ini sebenarnya adalah produk kami yang paling baru gitu ya, atau program kami yang paling baru karena lahir di pandemi lah gitu, yang mana sebenarnya ide dasarnya adalah betapa kesenjangan di masyarakat itu semakin terlihat gitu. Apalagi kalau kita ngomongin pendidikan ya, karena ini juga adalah lembaga pendidikan gitu, semakin terlihat besar orang-orang yang punya privilege untuk bisa melakukan pelajaran daring dan tidak gitu. Dan banyak kasus di lapangan yang kita temukan gitu ya, ada satu kakek namanya Abah Yayat, itu di daerah UPI, umurnya 74 tahun, kerjanya ngedagang tisu Pak. Kerjanya dagang tisu, dia punya cucu yang cucunya ini menganggap dia adalah ayahnya karena dia nggak tahu orang tuanya udah meninggal gitu. Penghasilan dia cuma 20.000, terus harus daring gitu ya. Dia nggak punya buat makan aja bingung gitu, gimana mau beli HP buat belajar daring atau beli laptop gitu ya. Makanya kita mulai concern terhadap penggalangan dana. Akhirnya di Ayo Kita Peduli ini kita fokus melakukan penggalangan dana, di mana ranahnya di pendidikan, kemudian ekonomi, terus kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan hewan yang nantinya kita salurkan ke penerima-penerima manfaat. Sehingga tadi tujuannya pada akhirnya semua program ini saling melengkapi. 3 program yang saya ceritain di awal itu konsepnya kurang lebih impact atau dampak yang dihasilkannya itu long term. Nah, kalau kita ngomongin yang tadi, yang penggalangan dana dan distribusi bantuan, itu kan dampaknya langsung saat itu ya. Kita ngasih barang, kita ngasih sembako, langsung dia terima, dia bisa langsung gunakan. Nah, ini yang coba kita seimbangkan sehingga dampak yang bisa kita hasilkan bisa terus sustain. Gitu. Wow, Masya Allah, banyak banget Banyak ya programnya dan seru-seru seru juga. juga ya. Nah, misalnya kita mau ikutan bisa nih kayaknya Bu Zian. Iya nih, Bisa banget. syarat-syaratnya apa aja sih Kak? Terus siapa aja sih yang bisa bergabung yang jadi relawan
peduli ini? Oke, kalau untuk jadi relawan kita sih sebenarnya nggak ada syarat yang spesifik ya. Maksudnya yang pasti umur gitu ya, umur 17 juga ada kok relawan kita, terus yang umuran 27, 28 juga ada gitu kan. Jadi sebenarnya tidak ada spesifikasi khusus, tapi kita sih sangat menyarankan apa namanya ya punya empati dan willing to help yang tinggi lah gitu. Karena ya balik lagi ketika kita jadi relawan, mungkin kalau umumnya kan yang diketahui masyarakat, relawan itu adalah orang yang melakukan aktivitas secara sukarela gitu ya, memberikan tenaga, pikiran, waktu mungkin gitu ya, atau mungkin finansial gitu ya untuk membantu orang. Tapi sebetulnya ya dalam pengelolaannya, dalam berjalannya ya kita juga nggak bisa sesukarela itu buat melakukan aktivitasnya tanpa komitmen dengan organisasi. Makanya itu yang jadi concern utama sih. Tapi sisanya mah asal seneng kayaknya mah bisa-bisa aja Dengan sih. dunia gitu. Iya, betul. Nah, Kang, kalau misalkan tadi kan sempat disinggung tentang social traveling itu. Nah, program itu seperti apa sih, Kang? Terus ke daerah mana aja? Terus gimana caranya kalau misalkan kita ingin ikutan? Oke, nah kalau social traveling sendiri itu sebenarnya tripnya banyak banget. Dan kalau tadi mungkin kalau mau lebih enaknya sih sebenarnya eh, kalau mau ikutan kakak-kakak bisa download aplikasinya sebenarnya. Ada Nah, aplikasinya. ada Aplikasinya itu apa, aplikasinya Kak? namanya Sostrevo. Namanya Sostrevo itu ada di Play Store dan iStore. Oke. Oke. App Store bisa di-download dan di situ ada transaksinya. Maksudnya kalau teman-teman mau mengakses trip-trip kita kemana aja, terus kemudian mau nyobain ikutan virtual tour karena di aplikasi kita itu kita nyediain sosial virtual tour yang mana itu jadi salah satu apa ya iterasi kita gitu ya ketika pandemi gitu, ketika orang-orang nggak bisa liburan kan, ya kita coba bikin satu inovasi di mana mereka bisa tetap nikmatin liburan di rumah lewat aplikasi kita gitu. Dan itu jadi konsepnya kayak kita bisa jalan-jalan pakai kamera 360. Kalau kakak geser-geser gitu nanti kelihatan tuh di sampingnya gitu. Keren banget ya. Gitu. Jadi kalau mau ikutan bisa diikut aja. Ya, kalau mau ikutan boleh nih langsung pemirsa Alsen TV juga ya. Download aplikasinya di Iya. Play Store ataupun di App Store. Nah, terus ada juga nih kegiatan Bandung Sisi Sini. Boleh dijelaskan nih, Kak? Nah, Bandung Sisi Sini sebenarnya itu salah satu program social traveling juga ya. Jadi kita mencoba memperkenalkan Bandung dari sisi yang lain lah gitu. Karena tadi ya mungkin orang kalau ke Bandung kemana sih? Itu kan ke tempat belanja, mungkin ya ke tempat fashion gitu ya. Nah, kita coba menawarkan satu wisata gitu ya, perjalanan yang tadi bukan hanya menampilkan keindahan Bandung, tapi juga bisa memberikan dampak buat masyarakat Bandung gitu. Nah, sekarang kita lagi hari ini juga sedang kemarin kayaknya dikat aja nanti ya. Kemarin itu kita melaksanakan program Bandung Sisi Sini tanggal 23 gitu. Dan ya kegiatannya banyak sih Kak. Kegiatannya apa aja tuh, Kak? Kalau boleh tahu. Kalau yang sekarang tuh jadi mereka sebenarnya pertama main bareng gitu ya sama anak-anak gitu ya, ada kurang lebih sekitar 50 anak-anak yang dilibatkan. Terus ada semacam amazing race gitu. Mereka punya misi yang harus diselesaikan bersama anak-anaknya si peserta ini. Setelah itu nanti mereka akan melakukan city tour, tapi city tournya pakai motor combo atau komunitas combo, motor combo. Jadi motor-motor yang pakai box gede gitu. Iya. Nah, nanti peserta sama anak-anaknya tuh bakal dibonceng pakai itu dan bakal keliling Bandung tuh. Nah, baru setelah itu mereka buka bareng. Oke, wah keren, seru banget ya. Itu biasanya anak-anaknya tuh siapa aja sih, Kang, yang biasanya ikutan? Kalau anak-anaknya sih memang macam-macam ya, ada kebanyakan sih umum gitu ya, tapi kalau di yang saat ini juga
kita melibatkan anak-anak yatim juga sih. Anak-anak yatim. Wah, Masya Allah ya. Jadi pahala juga ya, Kang ya. Masya Allah. Oke, nah, Kang, Yayasan Pemuda Peduli ini kan memiliki value. Kita peka. Itu tuh apa sih, Kang, maksudnya? Oke, kita peka itu sebenarnya adalah value-value yang diharapkan bisa muncul lewat program-program kita gitu ya, sebagai dampak yang kita hasilkan, dan juga tercermin baik itu di organisasinya, di pengelola profesionalnya, ataupun relawannya sebagai ciri khas relawan atau pekerja kita gitu. Nah, kita peka itu ada 7 aspek gitu ya, ada kreatif, ingin tahu, aktif, tanggung jawab, percaya diri, empati, dan kerjasama gitu, yang mana 7 karakter ini yang harapannya bisa muncul tadi lewat program-program kita, karena kan ada fokus kita di pengembangan karakter ya gitu, makanya setiap kegiatan yang kita lakukan harapannya bisa memunculkan karakter-karakter ini. Wah, Masya Allah. Seperti Alsen ya, Bu, 7 karakter. 7 karakter Alsen ini ada 7 aspek ya. Iya, berarti sama ya. Sama ya. Karakternya. Betul. Oke, selain dari kita peka nih, saya tertarik sama di video tadi kan yang sudah kita ditayangkan tadi, ada reach more and give more. Am I right? Iya, betul. Can you explain about that? Nah, jadi reach more, give more is visi mungkin ya, visi kita di tahun ini gitu ya, yang mana reach more, give more ini jadi visi utama organisasi yang diturunkan sampai jadi aktivitas hariannya gitu. Nah, di mana ya harapan kita memang reach more, give more ini jadi satu komitmen kami gitu ya, untuk bisa menjangkau lebih banyak penerima manfaat gitu ya, dan lebih banyak orang yang terlibat, serta ya utamanya memberi lebih banyak gitu. Di situ banyak tuh turunannya, ada reach more beneficiaries gitu ya. Kita pengen tuh penerima manfaat dari program-program kita tuh makin jangkauannya makin luas, makanya salah satunya tahun ini tuh kita bikin 14 cabang, 14 kota. Itu salah satu perwujudan dari reach more beneficiaries. Terus juga kita menjangkau lebih banyak penerima manfaat, kayak di bulan Ramadan ini, selain ada Bandung Sisi sini, kita alhamdulillah akan membagikan 5.000 paket makanan sehat siap santap gitu ya, terus kurang lebih 250 paket sembako gitu ya. Itu bentuk komitmen kita buat menjangkau lebih banyak penerima manfaat, dan itu dilaksanainnya di 5 kota gitu. Terus ada reach more engagement gitu ya, dimana kita pengen banget ngajak keterlibatan publik tuh lebih luas gitu, bukan hanya anak-anak muda, tapi misalnya orang-orang tuanya bisa diajak gitu ya, terus teman-temannya, bahkan mungkin influencer dan lain-lain. Dan alhamdulillah itu juga perlahan-lahan mulai terwujud, kayak beberapa penggalangan dana kita itu bareng sama Tisa Biani. Terus juga kalau dulu pernah dengar Dea Imut yang main bidadari gitu ya, nah kelihatan umurnya ya. Saya juga tahu kok. Iya. Kalau anak-anak mungkin belum tahu ya. Iya, kalau anak-anak belum tahu. Kalau yang ibu-ibunya ini tahu. Nah, Dea Imut bareng-bareng sama kita juga gitu. Jadi alhamdulillahnya kita makin banyak disupport sama banyak-banyak pihak gitu. Nah, kalau give more itu sebenarnya lebih kepada apa yang kita kasih gitu. Kita pengen banget nginovasiin apa yang kita kasih. Insya Allah salah satunya kita mau bikin beasiswa gitu ya, antara pemuda, di mana kita mencoba membeasiswakan anak-anak yang kurang mampu lulusan SMK ataupun SMK dan juga mahasiswa tingkat akhir gitu ya, untuk bisa ikut beasiswanya. Nah, mungkin nanti adik-adik kalau ada yang berminat juga bisa. Boleh tuh kalau pemirsa Alsen TV ada yang berminat ataupun saudara kerabatnya ya, boleh dihubungi di Pemuda Peduli ini. Ditunggu aja Ditunggu infonya. aja ya. Terus Nanti ada juga infonya. banyak sih, makanya program-program yang akan kita inovasikan gitu ya, kayak salah satunya ada Belajar Peduli kemarin sama salah satu SD juga gitu ya. Kita bikin satu program yang memperkenalkan relawan ke anak-anak kecil gitu semenjak dini gitu. Jadi kita ngemas aktivitas kerelawanan dalam bentuk games gitu ya, dan mereka sesimpel yang tadinya mereka nggak tahu relawan itu apa, dan setelah itu kegiatan mereka tahu itu relawan itu apa gitu ya. Itu kan satu measurement dari dampak yang bisa kita ukur gitu. Dan ya pada akhirnya
ya tadi Rich More Give More ini ya harapannya kita bisa ngasih dampak yang lebih luas sih buat banyak orang. Wah, Insya amin, Allah, insya ya. Allah ya. Sangat bermanfaat sekali ya Bu Renita ya. Insya Allah nanti mungkin kalau misalnya ada kesempatan mungkin sama SD Alsen mungkin ya. Boleh nanti Oh, diundang boleh kembali ke sini. Boleh banget. Nah, tadi Oke, kan Kak. udah disinggung tuh sama yang kerjasamanya. Kalau Hmm. lembaga-lembaga lain, ada nggak sih Kak yang bekerjasama dengan Pemuda Peduli ini dalam menjalankan program-programnya? Kalau lembaga lain Mhm. macam-macam sih, alhamdulillahnya banyak yang tertarik dan mendukung buat kerjasama bareng gitu ya, karena kita sadar maksudnya menyelesaikan permasalahan pendidikan tuh nggak bisa sendiri gitu ya. Banyak ada SMSG atau Forum Semua Murid Semua Guru gitu ya, itu kebetulan saya salah satu pengurus pusatnya sekarang, terus juga eh, Pemuda Peduli salah satu organisasi yang cukup aktif di sana. SMSG kalau boleh disampaikan itu bentukan atau dibentuk sama Najila Shihab gitu ya, kakaknya Najwa yang memang kalau Najila juga kan cukup concern di dunia pendidikan juga ya gitu. Terus kita bisa ya Pemuda Peduli juga jadi salah satu partner resminya kitabisa.com gitu ya dalam menjalankan program-program penggalangan dana. Terus tadi artis-artis gitu ya, Tisa Diani, terus Dea Imut, kemudian Josephine Flintstone, terus juga ada beberapa artis TikTok gitu ya yang pernah kita ajak kerjasama kayak Halil Tok Tok gitu kalau yang pernah dengar gitu ya, banyak sih gitu ya. Kalau perusahaan-perusahaan kita pernah sama Telkom University, sama Mitratel, sama Lintas Arta, Visval kita juga pernah. Terus wah bingung kalau saya sebut Banyak banget ya, sampai kali ini bingung siapa aja. mungkin segitu yang bisa saya ceritain Ya. kali ya. Sampai dengan saat ini nih Kak Alwi, program dari Pemuda Peduli ini yang tadi yang sudah dijelaskan sudah menjangkau ke daerah mana aja? Alhamdulillah program-program kita fokus utamanya kan memang karena head office kita di Bandung gitu ya. Yang pasti program kita menyasar masyarakat Bandung gitu ya. Jadi di Bandung selain ada head office ada cabangnya juga. Jadi yang head office itu yang ngelolanya profesional. Jadi mereka full time dan di as ya employee gitu ya, kerja. Nah, local branch ini kelolanya baru sama relawan. Nah, selain Bandung itu Jakarta, kemudian Jogja, Semarang, Surabaya, Bali, Denpasar, ya. Bali ya, Makassar, Manado, Aceh, NTT, itu ya mungkin cakupannya baru segitu sih Kak. Segitu juga. Berarti udah hampir banyak ya. semua seluruh Indonesia ya? Iya. Wah, alhamdulillah sekali. Nah, Alwi, berarti mau nanya nih, kalau pemerintah ada keterlibatan nggak dalam program-programnya Kak Alwi ini? Oh, alhamdulillah juga pemerintah sendiri sangat mendukung ya gitu program-program kami gitu ya, banyak program-program kami juga yang disupport gitu ya dengan pemerintah. Kayak kemarin kita alhamdulillah kerjasama dengan Diskominfo Kota Bandung gitu ya dalam memberikan tadi paket sembako sehat dan paket makanan sehat-sehat santap, di mana mungkin kan kalau kakak-kakak sering nemuin banyak tuh yang suka bagi-bagiin sembako gitu ya atau bagi-bagiin makanan, tapi yang concernnya tuh yang penting 4 sehat 5 sempurna deh gitu, tapi nggak diperhatikan keseimbangan nutrisinya. Nah akhirnya kita di sini bareng sama ahli gizi itu bikin menu khusus yang mana itu bisa kita make sure bahwa itu benar-benar sehat dan nutrisinya itu terjaga, jadi gizinya seimbang. Karena kalau kata Aderai pas kita peresmian program ini gitu ya sama Aderai, wah sayang banget sih Mas katanya dia tuh kalau apa namanya banyak yang bagi-bagiin makanan nggak memperhatikan sehatnya gitu ya. Jadi yang makan itu mungkin jauh lebih sehat ketika dia nggak makan bantuannya gitu. Karena tadi ternyata pas dicek karbohidratnya banyak banget, minyak banyak banget sama berasnya gitu ya. Sayurnya lebih sedikit, makan-makan itu diabetes pulang ya kan. Itu kan yang dikhawatirkan gitu. Makanya dengan nutrisi yang seimbang ini itu jadi salah satu solusi sehingga paket yang diberikan tetap sehat dan nutrisinya bisa tetap terjaga gitu, dan ini bareng sama Diskominfo. Kemudian juga kita juga beberapa kali
didukung sama Dinas Sosial Kota Bandung gitu ya, karena kan kita juga terdaftar sebagai yayasan gitu ya di Dinas Sosial Kota Bandung. Jadi alhamdulillah sih pemerintah juga cukup banyak melakukan dukungan gitu ya. Masya Allah ya, ternyata bukan hanya asal berbagi aja, tapi diperhatikan juga Bu Renita Iya gizi-gizinya. benar, konsepnya Masya tuh Allah, keren banget. Keren banget sih Saya, Bu Zia, yang lain sampai kan biasanya kalau ngasih ya betul tadi, asal berbagi ya udah aja yang ya. penting ngasih apa ya, ini ya dipikirin gitu nutrisinya. Dipikirkan matang-matang sampai bekerja sama dengan ahli gizi juga ya. Iya Oh, betul. Masya keren banget. Allah. Oke nih Kak, sekarang saya mau nanya dari mendirikan sama menjalankan yayasan ini, apakah ada kendala yang Kak Alwi rasakan? Oh, kalau dibilang ada kendala sih ada ya, maksudnya pasti ya Iya. gitu. Apalagi sekarang kan Pemuda Peduli ini masuk tahun kedua kita bertransformasi lah gitu. Jadi kalau saya boleh ceritain, Pemuda Peduli itu ada 2 version. Jadi yang versi pertama dari 2016 sampai 2020 tuh pengelolaannya full volunteer. Jadi dari CEO sampai staff-staffnya semuanya relawan tuh yang ngelola. Nah, 2020 sampai sekarang itu dibagi, ada yang dikelola tadi dengan profesional, jadi ada orang yang di-hire dan dipekerjakan untuk mengelola yayasannya, gitu ya. Dan ada relawan-relawan yang dilibatkan, dan dua-duanya sebenarnya punya kendala yang unik-unik sih, gitu ya. Kalau waktu kita ngomongin ngelola relawan gitu ya, mungkin kakak-kakak juga dulu sempat gabung organisasi kan, pasti ada dinamika organisasi ya. Iya. Nah itu sih salah satunya gitu, apa namanya, pada akhirnya kan ketika kita ngelola relawan, kita juga tidak bisa mengikat mereka secara penuh. Dan tentunya pasti nomor satunya adalah ya buat relawan, pada akhirnya kita bukan, organisasi itu bukan prioritas utama gitu. Pasti ada kerjaan, pasti ada keluarga, pasti ada kuliah gitu ya, dan ya kita harus bisa berdamai dengan itu. Di sisi lain, mungkin tantangannya adalah dengan pengelolaan yang seperti itu, toleransi kita terhadap pencapaian target tuh jadi semakin besar gitu. Oke, target kita tahun ini pengen ngasih misalnya ya 1.000 sembako misalnya gitu ya. Nah karena tadi aktivitasnya gitu ya macam-macam dan lain-lain, ternyata nggak nyampe nih. Oh ya udah deh, kita cobain tahun depan. Nah itu yang pasti dihadapi sama organisasi-organisasi gitu. Jadi pertamanya mungkin SDM gitu ya. Yang kedua, waktu dulu masih full relawan, bisa jadi ya tantangannya ada finansial. Karena kan ya nggak bisa dipungkiri organisasi sosial kayak gini kan ya, kita bukan BEM kampus yang tiap tahun dapat dana gitu ya. Tapi ya kita harus memikirkan bagaimana kita bisa mendapatkan dana, dan apa namanya, selama waktu sebelum kita kelola profesional ya kebanyakan pun dari dana mandiri pengurus itu ya, jadi gaji saya misalnya gitu ya di tempat kerja gitu ya profesional, atau gaji teman saya juga gitu ya. Tapi ya dipikir-pikir kan makin kesini ya nggak sehat gitu, karena kejadiannya di pandemi banyak organisasi-organisasi yang jauh lebih dulu memulai, dan tadi secara SDM mereka terbatas dan finansial dengan tadi konsep seperti itu orang-orang banyak yang dirumahkan, di PHK gitu ya. Boro-boro mau mikirin organisasi gitu kan, mikirin diri sendiri aja masih bingung gitu. Hari ini kita mau makan apa, boro-boro mau mikirin organisasinya bisa jalan apa enggak. Nah, dan kata di sana ya kita coba kelola ini akhirnya di 2020 secara profesional gitu, yang mana tetap relawan kita bisa dapat ruang gitu ya, melakukan aktivitas, menjalankan aksi kerelawanannya, tapi organisasinya pun bisa terus growth. Oke. Kak Alwi, kalau misalkan nih pemirsa Alsen TV ingin berdonasi, bisa nggak dengan cara apa dan kemana? Nah, sebenarnya banyak sih ya. Kalau pemirsa Alsen pengen berdonasi, bisa ke di kitabisa.com gitu ya, cari Pemuda Peduli gitu kan. Di situ nanti banyak campaign-campaignnya gitu ya, ada penggalangan dananya, bisa kontribusi dengan berdonasi di salah satu di situ, atau sebenarnya di bio kita juga ada gitu ya.
di mana nanti ada chat ke admin gitu ya. Nah, di situ juga bisa jadi donatur mandiri gitu untuk provide dan mendukung program-program pemuda peduli. Oke. Nah, jadi pemirsa Alsen nih, kalau ingin berdonasi, cek aja di IG-nya apa Kang IG-nya? IG kita di pemudapeduli.id. Pemudapeduli.id. Gitu. Langsung aja, jangan lupa di follow dulu, udah gitu langsung dicari nih Info-infonya ya. Jadi kalau misalnya kayak tadi kan banyak relawan nih. Jadi sekarang itu relawan itu sebagai profesi atau gimana? Nah, kalau di kita itu memang tadi ada pembagiannya. Ada yang memang relawan yang menjadi relawan gitu yang suka rela, tapi ada juga yang pengelola secara profesionalnya gitu. Jadi kan kalau kayak asli awalnya nih kan ada yayasannya tuh. Nah, yayasannya juga kan ada pengelolanya gitu, ada pengurusnya dan lain gitu. Nah, kurang lebih sama gitu. Nah, untuk aktivitas lapangan itu kita biasanya melibatkan relawan, tapi yang bersifat manajerial, sistem, terus pengelolaan finansial dan lain-lain itu dikelola secara profesional karena tadi salah satu tantangan kita adalah SDM dan finansial dulu tuh, dan mungkin itu yang dihadapi sama kurang lebih 400.000 organisasi di Indonesia yang terdaftar. Jadi kalau by data, organisasi sosial yang terdaftar di Indonesia itu 500.000. Itu baru yang terdaftar, belum kalau ada komunitas-komunitas apa gitu ya, yang nggak ada legalitas yayasannya misalnya atau apa, atau kumpulan. Nah, dari 500.000 itu, yang bisa sustain lebih dari 2 tahun, atau yang bisa berkelanjutan lebih dari 2 tahun itu mungkin cuma 100.000. Jadi, seperlimanya. Seperlimanya. Dan kendalanya 2 tadi tuh, finansial sama SDM. Nah, sebenarnya dengan mengelola ini secara profesional, itu jadi salah satu solusi sehingga pertama kita bisa ngeran ini dengan benar-benar serius gitu ya. Jadi ya kalau misalnya tadi masalah finansial ya kita cari dana pengelolaannya, ya kita cari serius gitu, nggak setengah-setengah. Terus kalau kita mau ngejaga SDM gitu ya, ya jujur aja sekarang di Pemuda Peduli salah satu benefit jadi relawan ya adalah mereka punya jenjang karir. Oke. Ketika mereka perform bagus di Pemuda Peduli, mereka punya concern dan senang dengan aktivitasnya dan pengen nyemplung ke sana lebih dalam, kita fasilitasin kalau di perusahaan-perusahaan besar tuh namanya manajemen trainee, gitu ya. Jadi MT dia nyobain di divisi-divisi gitu ya. Di kita juga ada, namanya The Lighter Program. Jadi relawan kita itu setelah 6 bulan, mereka yang berminat berkarir gitu kan, itu bisa ikut pelatihan di sini 3 bulan. Setelah itu mereka akan dikembaliin ke daerahnya masing-masing untuk mengelola daerahnya sebagai pengelola cabang kita as a profesional gitu. Jadi itu juga jadi salah satu benefit di mana pada akhirnya kita bisa menjalankan pekerjaan yang kita senengin gitu. Karena kan mungkin banyak yang cukup skeptis masa di dunia sosial nyari hidup dari sana gitu. Nah, sekarang pertanyaannya dibalik, relawan kalau gitu hidupnya dari mana? Kalau yang datang di bencana gitu ya, itu mereka hidupnya dari mana? Kalau tim BNPB atau tim Basnas misalnya gitu ya, Badan Amil Zakat gitu ya, mereka kan mengelola dana publik gitu. Kalau mereka secara volunteer, kira-kira hidup mereka siapa yang mikirin gitu kan? Nah, Betul ya. ini yang akhirnya kita coba gitu ya, dan alhamdulillah berjalan 2 tahun ini bisa dibilang dampak yang dihasilkan Pemuda Peduli dari 2021 ke 2022 dibandingin 2016 ke 2020 itu mungkin 3 sampai 4 kali lebih besar. Alhamdulillah. Dan secara pengerjaan pun kita bisa mengefisienkan banyak hal gitu. Yang tadinya kalau sama relawan misalnya ya dikerjainnya 3 bulan, sama social worker misalnya gitu ya, atau pekerja full time-nya mungkin bisa 1 bulan atau 2 minggu gitu. Karena yang perbandingan simpelnya, yang tadinya mikirin Pemuda Pedulinya atau organisasi sosialnya sebulan 8 jam dibandingin sama yang sebulan 40 jam
kan jelas ya dampak yang bisa Beda ya. dihasilinnya bisa gitu. Makanya relawan ini pada akhirnya bukan hanya profesi tapi lebih ke value gitu. Jadi kalau masa relawan dibayar, ya jiwa relawannya mah enggak gitu. Kita secara sukarela nolong kok. Toh kita kayak kan nggak mungkin ya kalau lagi di bencana misalnya gitu, Awi tolong evakuasi mayat itu. Aduh maaf Pak, sekarang udah jam 4, saya nggak mau, saya anti hustle culture gitu ya. Jadi kalau Bapak mau saya evakuasi mayatnya besok aja jam 9 sesuai jam kerja. Ya kan nggak mungkin ya kalau di dunia relawan seperti itu gitu. Nah, makanya tetap nilai relawannya mah ada, tapi yang diprofesikan atau diberikan feedback adalah skill kita gitu. Skill kita dalam mengelola organisasi, skill kita dalam ngurus SDM gitu ya, HR, skill kita dalam bikin laporan keuangan, skill kita dalam bikin desain grafis, atau bahkan skill kita dalam seni melakukan apa namanya konten-konten persuasif gitu ya. Itu kan nggak semua orang punya skill itu, dan ketika mereka menuangkan skill itu sehari 8 jam ya mereka juga sepatutnya layak dapat haknya. Iya, Masya Allah nih. Nah, Kak Alwi, selama jadi relawan, ada cerita menarik nggak sih? Atau yang paling berkesan bagi Kak Alwi itu apa? Banyak sih ya, banyak banget. Apalagi cerita-cerita dari penerima-penerima manfaat kita gitu ya, yang ngerasain programnya gitu. Dulu ada anak namanya Dini, 2016 itu dia pertama kali bersinggungan dengan kita. Dia masih kelas 5 SD gitu kan. Belum kelas 5 malah. Sorry, kelas 1 gitu ya, kelas 1. Orangnya diem banget, kita ajak ngobrol tuh nggak interaktif lah gitu ya, sampai terus diajak ngobrol, akhirnya ketemu kalau ngobrol sama si Dini mah harus pakai bahasa Sunda lemas gitu ya. Diajak ngobrol lagi, akhirnya mulai kebangun engage-nya gitu ya, sampai akhirnya sekarang jadi salah satu anak binaan kita yang paling aktif. Ada juga beberapa anak binaan kita yang sebetulnya dia tinggalnya sama neneknya karena ibunya jadi TKI di luar negeri. Nah, waktu itu kita ngadain pentas seni akhir semester gitu, ada salah satu aktivitasnya di mana dia ngasihin bunga ke orang tuanya gitu ya, yang hadir. Nah, karena orang tuanya jadi TKI, anak-anak yang orang tuanya jadi TKI itu ngasihin bunganya ternyata ke kita gitu, dan itu kan Berkesan banget ya, Iya. terharu. nempel banget gitu. Ada penerima manfaat yang sampai sekarang tuh masih sering rajin nelponin karena dia ketemu di jalan, kita ngobrol gitu ya, dan akhirnya kita coba bantu, dan alhamdulillah sekarang anaknya insya Allah kita akan kuliahkan, dan sekarang masih SD Keren banget. gitu. Jadi feeling itu gitu, engagement dengan penerima manfaat, feedback mereka, tiba-tiba ada makanan pisang sebanyak 2 karung gitu ke kantor gitu ya, dikirimin yang kita nggak pernah minta gitu ya. Hal seperti itu yang bikin pekerjaannya dan aktivitas karyawannya itu tiap saat ini selalu punya cerita berkesan sih. Masya Allah banget ya. Banyak banget berarti cerita yang Menarik ya dari menarik gitu relawan yang ini. iya. Mungkin yang diceritakan cuma beberapa saja, yang lainnya Masih banyak banget ya lagi, pastinya gitu. ya. Karena jadi relawan itu yang paling berkesan adalah ketika yang kita tolong itu memberikan feedback kepada kita bukan dalam bentuk materi, tapi dalam Iya, bentuk betul. doa. Iya, Dalam betul bentuk sekali. Masya Allah ya. Oke nih Kak, kalau misalnya dari awal, dari 2016 nih didirikan ini, dari berapa orang? Awalnya 5 orang. 5 orang. Relawan kita pertama kali sampai mungkin kalau sekarang kalau relawan itu mungkin ada 200-300 kali ya. Terus wah, Kalau social worker-nya yang Kalau yang beraktivitas, kalau kita nyebutnya kindness legend si social worker ini gitu, kindness legend. Karena kan kalau
Gojek tuh punya Go Troops gitu ya, kita nggak mau kalah lah, ada enak lagi namanya, itu kurang lebih 35-an. Oh, 30 35 ya. orang. Wah, Masya Allah ya. Nah, Kak Alwi, ada pesan dan harapan apa sih untuk semua pemirsa Alsen TV yang menyaksikan tayangan hari ini? Oke, harapannya sih dan pesan ya buat pemirsa Alsen TV, sebetulnya kebermanfaatan terkecil yang bisa kita ciptakan adalah dengan tidak menjadi merugikan. Nah itu sih yang kadang kita suka luput tuh gitu. Kalau contohnya misal di dunia pekerjaan nih gitu ya, banyak pekerjaan kita kan yang saling terkait satu divisi sama divisi lain gitu ya. Sesimpel kita nggak ngasih telat deadline yang diberikan divisi lain ke kita, dan akhirnya dia bisa mengerjakan tepat waktu juga, itu kan satu kebermanfaatan yang bisa kita ciptakan gitu ya, hal kecil gitu. Ya mungkin kita nggak perlu bicara tentang kebermanfaatan apa yang bisa kita berikan dulu buat Indonesia gitu ya, tapi kebermanfaatan kecil ini yang bisa disinergikan dalam setiap aktivitas keseharian kita gitu ya, di sekolah, sama temen, sama guru gitu ya, sama orang yang ketemu di luar gitu ya. Ketika kita bisa ngasih sesuatu nilai, dan tadi tidak menjadi merugikan, itu udah jadi satu kebermanfaatan, dan pada akhirnya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa memberikan kebermanfaatan untuk lingkungannya ya. Nah itulah pada akhirnya yang harapannya bisa mulai dibangun gitu, kesadaran untuk menolong sesama, untuk memikirkan sesama gitu ya. Karena ya pada akhirnya kita juga nggak hidup sendiri kan. Iya. Pasti kita bersinggungan dengan orang lain, dan ketika kebermanfaatan dari diri kita yang bisa dirasakan sama orang lain ya, itu sih udah cukup gitu. Masya Allah. Jadi pesan dan harapannya bisa terwujud ya. Iya, betul. Jadi manusia yang paling bermanfaat itu adalah yang dapat bermanfaat bagi orang Iya, lain. betul sekali. Berarti dari pemuda peduli ini dari awalnya yang hanya 5 orang nih Bu Zia, dari Iya, yang 5 betul. orang sekarang jadi 35, terus relawannya juga lebih dari 200 ya tadi. Iya, udah ratusan ya, Iya. Masya Allah sekali ya. Nah, kita udah di penghujung acara nih, Bu Renita. Iya, betul. Udah kerasa Bu Zia, banget ya. iya. Padahal pengen ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi nih sama Kak Alwi Ya, ini. terima kasih banyak ibu-ibu, kakak-kakak. Kita juga ingin berterima kasih. Kita yang berterima kasih sama Pada Kak Alwi Alwi. karena sudah menyempatkan hadir ke acara Alsen TV ini. Ya, sama-sama. Semoga ada nilai-nilai yang bisa diambil gitu. Dan juga mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Semoga ya ada kebermanfaatan yang bisa diaplikasikan buat pemirsa Alsen TV. Amin. Insya Allah banyak Allah ya banyak tadi. banget ya manfaatnya. Terus inspiratif juga ya. Iya. Tadi. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Terima kasih, Kak Alwi. Sama-sama. Sama-sama. Sampai jumpa lagi. Nah, Oke. oke. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol nih sama Kak Alwi. Terus sekarang saya mau mengingatkan lagi nih, setelah ini jangan kemana-mana untuk pemirsa Alsen TV, karena setelah ini seperti biasa akan ada tilawah sama kultum. Jadi jangan kemana-mana. Oke, nah bisa juga ingin mengingatkan lagi, tadi di awal sudah ada tentang giveaway. Nah, sekarang saatnya nih kita akan membaca pertanyaan, 2 pertanyaan. Nah, bagi pemirsa Alsen TV yang mampu menjawab, yang tahu jawabannya, segera chat di live chat ya, karena jawaban yang paling tepat, yang paling cepat akan mendapatkan hadiah dari panitia Alsen TV. Nah, betul banget nih Bu Zia. Kira-kira pertanyaannya apa ya? Nah, pertanyaannya simak baik-baik ya. Yang pertama nih Bu Renita, sudah sejak tahun berapa Yayasan Pemuda Peduli didirikan? Bu Zia ulangi lagi. Sudah sejak tahun berapa Yayasan Pemuda Peduli didirikan? Nah, silakan langsung nih dijawab. Langsung dijawab pertanyaan yang pertanyaannya. pertama. Nanti kalau misalnya tadi tepat dan juga cepat, langsung akan dihubungi sama panitia. Sekarang ke pertanyaan kedua nih, Bu Apa Zia. itu Bu Renita? Tadi kan Kak Alwi udah menjelaskan nih program-program apa saja yang ada di Pemuda Peduli ini. Nah, sekarang coba
pemirsa Alsen TV, sebutkan apa saja program yang terdapat di Yayasan Pemuda Peduli ini. Oke. Apa saja programnya? Silakan disebutkan. Dituliskan di kolom live chat. Nah, bagi pemenang yang beruntung nanti akan dihubungi oleh panitia Alsen TV. Oke, Ibu Renita. Akhirnya kita udah di penghujung acara, Ibu Renita, nggak kerasa Iya. banget. Tetap harus semangat ya puasanya, kita Betul. bentar lagi soalnya Lebaran, jadi harus tetap semangat. Harus tapi tetap semangat. Jangan lupa ditingkatkan lagi nih amalan ibadahnya. Iya, betul Karena banget. di 10 hari terakhir ini pahalanya lebih dilipat gandakan lagi. Iya, Masya betul banget, Allah. ya. Oke, kalau gitu akhir kata kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah sudah waktunya menjelang berbuka puasa. Apapun peristiwa yang baik dan buruk yang sudah terjadi di hari ini, marilah kita tetap berhusnuzon kepada Allah dan tetap bersyukur. Sambil menunggu waktunya berbuka puasa, marilah kita bersama-sama mendengarkan kultum yang akan disampaikan oleh Ibu Nita, yaitu sejarah Islam, dan juga tilawah yang akan dibacakan oleh Ananda siswa-siswi SD Al-Fasin Tauri, yaitu surat Al-Jin ayat 1 sampai dengan 28, Al-Muzammil ayat 1 sampai 20, Al-Mudassir 1 sampai 56, Al-Qiyamah 1 sampai 40, Al-Insan 1 sampai dengan 31, dan surat Al-Mursalat ayat 1 sampai 50. Semoga amalan baik kita di hari ini diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Alsen TV yang dirahmati Allah dimanapun berada. Dalam kultum sore ini, saya kembali akan melanjutkan sharing ilmunya terkait sudah seberapa besar rasa bangga kita menjadi seorang muslim. Ada sebuah kisah yang tercatat dalam buku karangan Ustadz Edgar Hamas, The Incredible Muslim, disampaikan, suatu hari ada seorang sahabat Rasulullah yang bernama Khubayb bin Adi yang ditangkap oleh orang kafir Quraisy. Lalu Khubayb dibawa ke sebuah tempat yang bernama Ta'nim dengan tujuan untuk dibunuh oleh seorang tokoh Quraisy yang bernama Abu Sufyan. Orang-orang Quraisy mendekati Khubayb dan bertanya, "Hai kau, apakah engkau suka jika Muhammad menggantikan posisimu sedangkan engkau selamat dan berada di keluargamu?" Khubayb dengan lantang menjawab, "Demi Allah, aku tidak rela jika Muhammad berada di posisiku, walaupun hanya tertusuk duri. Sedangkan aku hanya duduk dengan keluargaku. Dirikulah tebusanmu, wahai Rasulullah." Abu Sufyan yang mendengarnya pun berkata, "Sungguh, aku belum pernah melihat seseorang yang mencintai orang lain seperti sahabat-sahabat Muhammad mencintainya." Abu Sufyan ini itu seorang panglimanya kaum kafir Quraisy saat itu. Dia itu yang selalu tampil di barisan terdepan dalam pertempuran-pertempuran melawan kaum muslimin. Sang singa Quraisy yang melegenda ini, melegenda karena kejahiliannya, namun indahnya beliau makin melegenda saat beliau menyatakan diri sebagai seorang muslim. Beliau berubah haluan, membela dan berjihad di barisan pasukan muslimin. Ustadz Edgar kembali menjelaskan bahwa hal yang bisa membuat seseorang bangga sebagai statusnya adalah Islam. Kenapa? Karena Islam empowering people. Abu Sufyan adalah contoh untuk kita bahwa yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik. Ya, seperti liriknya lagu Tulus ya. Ada banyak musuh Islam yang geram ingin menghancurkan agama ini, namun di akhir hidupnya, ia malah berbalik menjadi satria-satria muslim yang jauh lebih hebat dibandingkan masa lalunya justru. Itulah mengapa Islam bisa memperdayakan orang. Ingat, Islam itu diturunkan
tidak hanya menjadi agama ritual. Kenapa? Kalau hanya agama ritual, ya sudah dibuat manusia aja, nggak usah diturunkan dari sisi Allah gitu. Jadi Islam itu turun dari sisi Allah yang maha sempurna. Artinya, tidak ada hal yang main-main dalam ajaran Islam, tidak ada hal yang iseng dalam ajaran Islam. Nah, ketika agama ini diterima dengan hati yang bersih, jiwa yang khusyuk, dan cara yang benar, maka pesan Islam itu akan membawa perubahan dalam setiap pribadi orang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Itu deklarasinya Allah. Masih meragukan kalau Islam itu agama terbaik untuk kita. Nah, coba perhatikan oleh kita. Bagaimana sejarah mencatat orang-orang yang awalnya zero mampu jadi hero karena pesan Islam itu merasuk ke dalam hati mereka. Karena mereka memahami Islam secara kafah, mereka menyengajakan mendalami Islam dan meresapkannya ke dalam jiwa-jiwa mereka. Lalu, apakah kita sudah melakukan hal yang sama? Nah, saat pesan Islam sudah masuk ke setiap pribadi Muslim, maka yang dipikirkannya adalah perkara besar, bukan lagi perkara remeh, atau bukan lagi perkara yang kecil. Coba pemirsa Al-Sen TV, ingat kembali ya, mungkin pernah belajar tentang sirah ini, pernah belajar tentang kisah-kisah pendahulu kita. Salah satunya adalah, perhatikan anak muda yang bernama Ali bin Abi Thalib, yang mau mengorbankan nyawanya di usia yang sangat belia, untuk melindungi Rasulullah dari rencana jahat kafir Quraisy yang ingin membunuhnya. Lalu, perhatikan seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair, yang mau meninggalkan keglamorannya sebagai seorang anak bangsawan, demi menjadi duta Islam pertama. Atau ingatkah pemirsa dengan kisah seorang anak sultan, yang dididik untuk menekuni ilmu agama, yang dididik untuk rajin beribadah sejak kecil. Demi apa? Demi mewujudkan nubuah Rasulullah SAW sebagai penakluk benteng Konstantinopel, yaitu Muhammad Al-Fatih. Mereka itu adalah contoh orang-orang yang pesan Islam sampai ke dalam jiwanya. Kalau masih ragu, dalam salah satu buku karangan Ustadz Edgar Hamas disampaikan, ada seorang filsuf Inggris yang bernama Bernard Shaw pernah berkata seperti ini. Aku selalu memandang tinggi agama Muhammad karena kandungannya yang mengagumkan. Agama Muhammad adalah satu-satunya agama yang jelas bagiku, yang dapat membuktikan kemampuannya, yang dapat menyesuaikan diri untuk segala masa. Lalu ada lagi nih komentar dari seorang pemikir Jerman yang pernah berkata seperti ini. Islam itu bukan agama untuk orang Arab saja. Islam agama yang tepat untuk seluruh umat manusia. Di setiap zaman, di setiap tempat, dari timur sampai barat. Mari kita cooling down. Bagaimana dengan kita? Sudah sejauh mana pesan Islam itu masuk ke dalam diri kita? Semoga kita ini tidak menjadi turis dalam agamanya sendiri ya. Sudah saatnya kita camkan moto ini dalam diri kita. Jangan cintai Islam apa adanya. Pemirsa Al-Sen TV yang dirahmati oleh Allah, mari kita sejenak merenung. Sudah sejauh mana kita ini memahami pesan Islam itu sendiri? Usaha terbaik apa yang sudah kita lakukan untuk mendalami pesan Islam itu? Atau adakah waktu khusus dalam 24 jam keseharian kita untuk mendalami ilmu tentang agama ini? Karena pesan Islam tidak akan datang dengan sendirinya loh. Jika kita tidak menyengajakan diri untuk mengenalnya. Lebih jelasnya, Ustadz Edgar Hamas menyatakan ada 4 pilar yang bisa menjaga keistiqomahan kita akan rasa bangga ini.
Pilar yang pertama, belajar. Tidak ada wisuda dalam beragama. Artinya, ketika kita menjadi muslim, kita tahu bahwa belajar itu sampai liang lahat. Carilah guru yang benar dan pastikan bacaan-bacaan kita adalah bacaan yang sesuai dengan Islam sejati. Pilar yang kedua, bangga. Setelah kita pahami Islam, kita tahu bahwa akan ada banyak alasan untuk bangga menjadi seorang muslim. Bangga itu tidak mendatangkan kesombongan, karena bangga yang baik tercipta karena ilmu yang cukup. Ya, sekali lagi ya, rasa bangga akan Islam tidak mendatangkan kesombongan, karena kita tahu ilmunya. Pilar yang ketiga, bela. Bela adalah bukti ketika kita cinta. Nah, kita mencintai Islam dan kita tahu ia membawa kebenaran. Maka jangan jadi orang yang diam saja. Produktif, lakukan sesuatu yang bisa membuat Islam itu tersebar ke seluruh dunia ini. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Dan pilar yang terakhir adalah bahagia. Jangan lupa bahagia ya, karena tujuan Islam adalah itu. Islam ingin membuat manusia merasakan kebahagiaan sejati. Seperti apa? Kebahagiaan di mana dunianya penuh dengan kedamaian dan akhiratnya selamat. Demikian mungkin pemirsa Alsen TV ilmu yang bisa saya bagi. Semoga apa yang sudah saya sampaikan itu bisa menjadi hikmah bagi saya pribadi dan umumnya untuk pemirsa Alsen TV dimanapun berada. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, yang salah datangnya dari saya dan yang benar hanya datang dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahia. Saya akan membacakan Al-Quran surat Al-Jin ayat 1-28. Mari kita membaca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ilar rusydi famanna bih walan nusyrika bina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhodas sahibata wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna ala Allahi satata wa anna dhonanna allang taqulal insu wal jinnu ala Allahi kadiba wa annahu kana narijalum minal insi ya'uduna birijalim minal jinni fazaduhum rohaqa wa annahum dhonnu kama dhonantum allai yab'atsallahu ahada wa anna lamasna samaa fawajadna hamuliat harasan syadidu wa syuhuba wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam famay yastami'il anna yajid lahu shihabar rasada
wa anna la nadri asyarun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada wa anna minnas solihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa kidada wa anna dhonanna allan nu'jizallaha fil ardi walan nu'jizahu haraba wa anna lamma sami'nal huda amanna bih faman yu'min bi rabbihi fala yakhafu sawwala rohaqa wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama faulaika taharru rasyada wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba wa allawistaqamu alat tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa linaftinahum fi wa may yurid an dzikri rabbihi yaslukhu adzaban sa'ada wa annal masajidalillahi fala tad'u ma'allahi ahada wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada qul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada qul inni la amliku lakum dzarru wala rasyada qul inni la yakhirani minallahi ahadu walan ajida min dunihi multahada illa balaghum minallahi warisalati wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada hatta idza ra'au ma yu'aduna fasaya'lamuna man az'afuna sira wa aqallu adada Qul in adri
aqribum ma tu'aduna am yaj'alu Qul in adri aqribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada Alalimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa manirtadha mir rasuli fa innahu yasluhu min bayni yadayhi wa min khalfihi rasoda liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsaq liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perminsa Alasan TV. Hari ini kita akan membacakan surah Al-Muzammil ayat 1-20. Dimulai dari ta'awudz bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awil qus minhu qalila aw zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Inna nashi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Wazkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Fasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Wazarni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Inna ladaina ankalau wajahima wa ta'aman dza ghussatin wa 'adzaban alima.
Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu lukatibam mahila. Inna arsalna ilaikum rasula syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Fakaifa tattaquna in kafartum yawma yaj'alul wildana shiba. As-sama'u munfatirum bih kana wa'duhu maf'ula. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbihi sabila. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wanis fahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima allam tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yabribuna fil yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min wa aqimus sholata wa atuz zakata wa aqridullah qardun hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Sierra. Saya akan bertilawah Quran Surat Al-Mudathir ayat 1 sampai 31. Mari kita membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabir don wa siyabaka fatahhir wa rujza fahzur wala tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir wa iza nukirra fin nakur fazalika yawma izi yaumun asir alal kafirina ghairu yasir zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu malam mahmuda wa baninna syuhuda wa mahattu lahu tamhida summa yatma'u an azid kalla innahu kana liyatina anida saurhikuhu sauda innahu faqarra wa qadar fakutila kaifa qadar summa kutila kaifa qadar summa nazaro summa abasa wa basar summa adbara wastakbar faqala in haza illa sihru yasar in haza illa qaulul bashar sa uslihi sakor wa ma adraka ma sakor wa ma adraka ma sakor la tubki wa la tazar lawahatul lil bashar alaiha tis'ata asyar wa maja'alna ashaban illa malaikatau wa ja'alna idatahum illa fitnatal lillazina kafaru liyastaikinal lazina utul kitaba wa yazdadal lazina amanu imanau wala yartabal lazina utul kitaba wal mu'minuna waliyakul lazina fi qulubihim maradu wa kafirunna maza aradallahu bihaza masala kallazina yudilullahu may yasha wa yahdi may yasha wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huma wa hiya illa zikra lil bashar. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardel. Saya akan bertilawah Quran Surat Al-Mudathir ayat 32 sampai 56. Mari kita membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla wal qamar wal laili id adbar was subhi ida asfar innaha la ihdal kubar nadirul lil bashar liman syaa minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar kullu nafsim bima kasabat rahina illa ashabal yamin fi jannati yatasyaa'alun anil mujrimin
ma salakakum fi syaqar. Qalu lam naku minal musallin walam naku nut'imul miskin wa kunna khudu ma'al jaidin wa kunna nukazzibu biyaumiddin hatta atanal yakin fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in fama lahum anit tadhkirati mu'rizin ka'annahum humurum mustanfiron farrat mi qaswaron bal turidu kullum ri'im minhum ayyu tasuhu fammunasyarah kalla bal la yakhafunal akhirah kalla innahu yadhkirah faman syaa'a zakarah wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah huwa ahlut taqwa wa ahlu maghfirah sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar dari kelas 4A. Saya akan membacakan surat Al-Qiyamah ayat 1-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu allan najma'a 'izamah bala qadiri na'ala an sawi ya banana bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu au ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'ash syamsu wal qamar yaqulu insanu yawma idzin ainal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar yunabba'ul insanu yawma idzin bi ma qaddama wa akhar balil insanu
ala nafsihi basira wa adira la tuharrik bihi lisanaka lita jalabih inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa iza qara'nahu fattabi' qur'anah summa inna alaina bayanah kalla bal tuhibbu nal ajilah. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamaudi. Saya akan bertilawah Quran Surat Al-Qiyamah ayat 21 sampai 40. Mari kita membaca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazarunal akhirah wa wujuhu yawma izin nadirah ila rabbiha nazirah wa wujuhu yawma izin basirah tazunnu ayyuk ala biha fakirah kalla iza balagotit tarokiya wa qila marrokin wa zonna annahul firaku wa taffati saku bisaki ila rabbika yawma izil masaku fala saddaqa wala sholla walakin kazzaba wa tawalla summa zahaba ila ahlihi yatamattu aula laka fa aula summa aula laka fa aula ayahsabul insanu an yu'raka suda alam yakunu fatam mimmaini yumna summa kana alakof tang fakhokof fasawwa faja'ala minhu zawjaini zakara wal unsa alaysa zalika biqadirin ala ayyuh iyal maut. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum pemirsa Alsen TV. Nama saya Kafi Al-Azam Harahap, kelas 3B. Saya akan membacakan surah Al-Insan ayat 1 sampai 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa
وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرقوا وهلوا أساور من فضة وسقوهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء
ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم فإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalia. Saya akan membacakan surat Al-Quran, surat Al-Mursalat ayat 1-30. Mari kita membaca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa. Fal asifati asfa. Wan nasyirati nashra. Fal fariqati farqa. Fal mulkiyati zikra. Uzran au tuzra. Innama tu'uduna lawakin fa izan nujumu tumisat wa izas sama'u furijat wa izal jibalu nusifat wa izar rusulu uqitat li ayyi yaumin ujjilat li yaumil fasl wa ma adraka ma yaumul fasl wailu yauma izil lil mukazzibin alam nuhlikil awalin summa tunut humul akhirin kazalika naf'ulu bil mujrimin wailui yauma izil mukazzibin. Alam nahlukum mim ma'im mahin faja'alnahu fi qararim makin ila qadarim ma'lum wa qadarna fani ma qadirun wa yauma izil lil mukazzibin alam naj'alil
kifata ahya wa amwata wa ja'alna fiha rowa siyasya mihoti wa askoinakum ma angfu rota wai luyawma izil lil mukazibin ing toliku ilam ma kuntum bihi tukazibun ing toliku ila zil ling talati syu'ab. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaka Zain Mufida dari kelas 1B Merkurius akan membacakan surat Al-Mursalat ayat 31 sampai 50. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La zalilin wa la yughni minallahum lahab. Innaha tarmi bisyarori kal qasr ka'annahu jimalatun sufr. Wailu yawma izil lil mukazzibin. Hadza yaumula yang tikun wala zanulahum tazirun. Wailu yawma izil lil mukazzibin. Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. Fa in kana lakum kaidu fakidun. Wailu yawma izil lil mukazzibin. Innal muttaqina fi zilalin wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Wailu yawma izil lil mukazzibin. Kulu watamatta'u talilan innakum mujrimun.
Wailul yawma idzil lil mukazzibin. Fabi ayyi